dalam dunia digital ada istilahnya buzzer. Buzzer untuk memengaruhi audiens atau orang lain yang ketika melihat konten kita atau dagangan kita di toko online kita membayar buzzer untuk mempengaruhi toko lain seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Teman lama Habib Maulana Ya, alias Bobby. Iya. Mr. Bob. Mr. Bob. Ya. Antum lu bisa dikenal Mr. Bob itu di mana, di kalangan siapa? Kadang-kadang orang taunya Bobby. Awal itu cuman plesetan ya, seneng dipanggil Bobby seperti itu. Atau terinspirasi Bob Marley gitu? Nggak ada Nggak ada inspirasi kaitannya itu. ya? Karena memang seneng ya dengar kata-kata Bobby seperti itu. Seakan-akan kan imut gitu. Emang sekarang masih imut juga Ya. antum itu. Lama kita nggak ketemu ya? Berapa lama? Ya, Udah sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun lebih kayaknya. Masya Allah, ini netizen, ini teman ana ini dari dulu zaman ketika belajar bareng ya. Masya Allah. Sekarang antum sibuk apa ini, Bib? Sehari-hari sibuk produksi parfum, sembari main jam tangan, jual beli jam tangan. Jam tangan yang kayak gimana itu? Jam tangan original bekas, second ya. Yang high quality, kemudian juga jual beli mobil bekas kayak gitu. Jam tangan, katanya kalau beli jam tangan Rolex itu anu ya, apa namanya, kayak investasi katanya, seperti itu. Lebih tepatnya ya bisa dibilang investasi ya. Lebih tepatnya cuman jaga nilai uang kita. Kenapa kok jam itu sekarang punya nilai jual yang sangat tinggi? Karena demand-nya setiap hari, permintaan dan supply-nya yang nggak imbang, jadi harganya naik. Langka. Kapasitas produksi dan Iya. permintaan Ya, dari maksudnya pasar kan langka. Seperti halnya ada kaidah ya. Sesuatu yang banyak pasti murah. Tapi sesuatu yang sedikit pasti mahal. Ya dalam porsi yang besar ya. Ya mungkin dikategorikan kayak contoh gini, Beb. Emas sama air. Banyak mana? Banyak air. Banyak air. Air jadi murah. Iya kan? Emas Jadi mahal ya. jadi mahal. Ya, tambah mahal lagi berlian. Karena sifatnya langka. Itu memang kaidah apa ya? Kaidah bisnis seperti itu kayaknya. Ya boleh bisa dibilang seperti itu, cuman lebih tepatnya cara mensuplai atau kondisi suplai, keadaan suplainya yang mempengaruhi harga. Sama halnya ya kayak tadi itu apa namanya, jam yang pembelinya itu banyak, tapi penjualnya itu Sedikit. barangnya sedikit Ya. gitu ya. Akhirnya itu yang jadikan up Ya. harga jam. Ya. Kalau Gitu. kayak tadi masalah air itu kan bukan masalah airnya banyak. Seandainya di satu daerah tidak ada suppliernya atau yang mensuplai pun di Air situ akan naik. akan naik, betul sekali, betul. Seperti itu. Ya kaidahnya seperti itu maksudnya. Jadi yang berkaitan di sini adalah supply and demand. Apa Supply itu demand itu? jalur pasokan dan demand itu kebutuhan. Oh, kebutuhan. Jika sesuatu barang itu dibutuhkan dan jumlahnya semakin besar kebutuhannya, maka supply itu akan ditekan. Seperti itu. Udah berapa tahun antum ini main jam itu? Mulai tahun sekitar 2011 akhir. 2011. Akhir. Sudah mulai berkecimpung itu ya? Sudah mulai berkecimpung seperti itu. Kalau setiap harinya mulai betul-betul main itu 2012 lanjut. Awal apa, untuk kita tahu mungkin pertama kali ya, pengen belajar lah tentang tahu keaslian jam atau bukan, yang paling gampang lah. Bahan ya, Bahan kita nggak tahu, kualitas ya, istilahnya. apalah yang kelihatan mata gitu. Oh, kalau Ana mungkin taunya, oh kalau berat ini asli gitu. Enggak. Oh bukan. Enggak. Satu bentuk, nomor dua yang pasti begini, nggak bisa kita ngasih patokan satu hal aja karena banyak sekali dalam jam itu yang mirip-mirip
kayak gitu. Jadi minimal sudah pernah lihat aslinya. Oh gitu. Kalau belum pernah lihat aslinya, ini yang berbahaya. Contoh, saya pernah lihat air asli, maka kita tahu ini air asli atau bukan. Tapi seandainya belum pernah, maka akan susah untuk dipelajari. Karena kita bicara sesuatu hal yang belum pernah dilihat. Ini sesuai dengan kadang dalam ilmu mantek ya. Ya, Dalam ilmu mantek kalau kita pengen tahu definisi itu biasanya pakai khilaf. Khoroja andalik. kharaja an dzalik. Ya gitu. Jadi tahu khilafnya, tahu aslinya berarti tahu palsunya. Tahu Biasanya lebih Ya, seperti ya itu. gitu ya. Ya. Khoroja bidzalik. Jadi seandainya orang belum pernah lihat aslinya, tapi bisa menyimpulkan ini asli palsu, itu kan suatu hal yang sedikit nggak masuk akal gitu. Karena belum pernah tahu aslinya. Iya. Kayak gitu. Saya pernah lihat Ka'bah langsung, saya tahu, oh ini Ka'bah seperti ini. Emang ada Ka'bah yang palsu? Ya kan di tempat Manasik. manasik itu kan banyak. Iya banyak sekali, betul. Gitu. Terus apalagi yang mungkin bisa mengedukasi masyarakat ini tentang tahu jam itu? Oh, jam tangan yang pasti satu simbol, nomor 2 Merek tertinggi apa? Iya, terus. yang pasti simbol ya. Jam itu jam simbol, terus sebagai kenang-kenangan yang tidak ternilai seperti itu. Jam tangan ya. Jam tangan. Karena yang dihargai di situ waktunya. Seakan-akan saya memberikan pada Anda itu sesuatu yang bisa tahan lama. Sebagaimana waktu. Karena waktu yang satu-satunya hal yang mungkin nggak bisa diukur ya. Seperti itu. Jadi filosofinya itu Filosofi. waktu itu memang nggak bisa dibeli. Nggak bisa. Karena time satuan ukur paling besar mungkin. Yang bahkan yang ukur sendiri kemungkinan sudah nggak ada usia, tapi waktu tetap berjalan. Seperti itu. Oke. Kalau merek paling tertinggi apa itu? Kalau merek paling tertinggi itu nggak ada ya, istilahnya cuman tingkatan kastanya. Iya, kasta. Ya, kalau semakin diminati maka merek tersebut mungkin akan jadi nilai yang lebih ya di antara para peminat atau pemilik jam-jam yang tadi seperti itu. Tapi kalau bicara yang paling tinggi merek A umpama disebut apa gitu, nggak ada seperti itu. Seandainya seorang punya merek A tadi, tapi kalau seorang yang lain nggak suka merek A, maka merek A tidak akan dianggap nggak ada harganya seperti itu. Baik, tapi sebagai kan ada tolak ukur umum kan? Tolak ukur umum yang pasti hal yang dari jam tolak ukur umum ini harganya ya. Yang biasanya pada lumrahnya masyarakat itu kan mereknya maksudnya. Merek terus harga. Secara umum yang tertinggi apa Richard Mille Enggak. Rolex Enggak. atau Itu kan tergantung yang make. Mungkin. Enggak, yang make tergantung yang make juga. Seandainya seorang kaya raya pakai G-Shock ya enggak ada masalah. Atau seandainya yang orang enggak punya apa-apa pakai Rolex juga enggak ada masalah seperti itu. Itu juga tergantung yang pakai. Enggak, maksudnya dalam konteks jual beli jam itu apa yang paling banyak diminati gitu? Kalau di Indonesia Rolex ya. Rolex. Of course. Rolex. Oke. Yang kedua? Yang kedua mungkin Richard Mille sekarang. Richard Mille. Karena Richard Mille, orang pakai Richard Mille kan terlihat seperti satu anggota dari sebuah komunitas khusus ya, yang isinya di situ crazy rich orang-orang. Bukannya Richard Mille itu baru gitu? Ya, bukan masalah merek baru atau lama ya, tapi pemakainya. Ada komunitasnya gitu ya. Seandainya ada beberapa orang memakai hal yang contoh seperti handphone atau merek dipakai oleh orang-orang yang di situ dalam tanda kutip orang kuat ya atau orang berpengaruh, maka barang-barang tadi akan bernilai lebih daripada kayak gitu. Istilah kata kalau terkenal kan dulu mobil ya Mercedes-Benz itu kan nggak sembarang orang dulu pakai. Maka orang yang sembarangan pun sekarang kepingin pakai kayak gitu. Kalau dulu nggak sembarang orang pakai itu, kalau sekarang sembarang orang pun pengen pakai itu karena ingin dianggap nggak sembarangan lagi.
kayak Oh gitu ya. Ya. Coba saya cerna. Ya. Itu kan tadi dibahas mantik, itu kan kata-kata mantik juga. Oh iya betul. Betul. Ya, Jadi nggak ada patokan merek apapun nggak ada ya? nggak ada. Itu berdasarkan suka. Kayak gitu. Senang. Masuknya barang antik berarti itu. Enggak, bukan antik, tapi barang yang diminati seperti itu. Itu juga katanya jam itu nggak ada patokan harga kayak misalkan kan Enggak ada. misalkan kan pasarannya ini umumnya segini. Ya, Jam itu memang nggak ada ya? enggak ada. Kalau nilai value market istilah nilai pasar ya sekian taksiran. Tapi harga tetap itu bukan patokan itu. enggak bisa berubah-berubah. Oh lebih ke kolektor. Ya, lebih ke saya suka ini, maka saya bisa jadi beli barang ini lebih mahal daripada harga pasaran karena cocok. Antum yang paling mahal, Beb? Apa yang pernah jual atau pernah ditawar barang apa yang paling mahal? Nah, itu ranah mungkin lebih private, nggak Oh, itu bisa privasi, nggak boleh dikasih tahu. nggak bisa di sini. Oh. Seperti itu. Tapi kalau bicara jam ya priceless ya, harganya nggak ada patokan. Ada yang mulai dari 100 juta, 200 juta, 500 juta, 1 M, bahkan lebih. 1 M. Ya, Beli jam rumah tangan. dong. Ya, Beli rumah. Merek apa itu? ya Rolex ada, Richard Mille ada, Patek Philippe ada, Breguet ada, kayak gitu. Dan itu yang pasti tidak dipublikasi sebesar barang-barang yang tidak senilai dengan itu. Karena yang pakai seperti itu biasanya langsung direct ya. Direct. Nah, iklannya pun direct, penawarannya pun seringnya direct. Tidak seperti contoh kalau yang terkenal di medsos sekarang ya, Lamborghini tidak pernah iklan di TV ya. Yeah. Karena pabrik Lamborghini tahu yang naik atau yang beli mobil Lamborghini itu Nggak sembarangan. nggak pernah lihat TV. Oh gitu. Ya. Dia bukan orang yang duduk di depan TV gitu. Kaidah itu. Ya. Seringnya tuh seperti itu. Kalau Rata-rata. Pepsodent di mana-mana makanya diiklankan, Beb. Ya kayak gitu. Iya betul. Richard Mille atau Lamborghini atau Ferrari nggak ada di iklan. Nggak ada, karena pabriknya atau produsennya tahu rata-rata pemakainya bukan orang yang berada di depan TV atau handphone. Wajib. Itu penting. Apalagi Beb yang mungkin bisa mengedukasi kita semua itu? Yang pasti edukasi tentang apa ini? Dunia bisnis kayak atau Bisnis. jam kayak. Bisnis ini hal yang antara sulit dan mudah ya. Oke. Tapi bukan mudah dan bukan pula sulitnya. Itu satu intuisi yang harus dihadapi, harus dijalani. Satu keadaan yang dimana seandainya seseorang tadi memutuskan untuk berbisnis ya jangan pernah untuk yang nomor satu jangan pernah untuk nyerah, yang nomor dua jangan pernah untuk beranggapan bahwasanya saya tidak sekuat apa yang saya niatkan seperti itu. Karena pada dasarnya setelah orang terjun di dalam situ akan mengalami kesulitan yang padahal apabila sudah dilewati ya nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Kalau ada orang bisnis tapi dia ngerasa insecure, takut, nanti ini ruginya seperti ini nanti itu kan biasanya kan ada Beb, seperti itu. Ya itu wajar. Tapi akhirnya berujung dia nggak memulai bisnisnya dengan itu. Itu berarti kan itu yang nggak baik. Itu nggak baik. Kalau ada hal itu berarti wajar. Ya, dalam bisnis ini sebelum memulai yang pasti jangan menganggap bisnis itu sangat-sangat mudah ya atau akan bisa dilalui dengan mudah ya. Sebagaimana istilahnya semangatnya dia menggebu-gebu. Betul. Terus dia mengambil keputusan di waktu yang salah, yang seharusnya dia jangan mulai bisnis dulu karena berbahaya untuk posisinya seperti itu. Seperti contoh ya, umpama saya kerja sama Habib Fahmi sama Abah. Saya kerja baru jalan 2 tahun.
Kemudian saya memutuskan untuk berbisnis karena menganggap saya sudah tidak layak bekerja dan saya ingin memiliki bisnis saya sendiri. Padahal Itu belum waktunya. belum waktunya. Itu niat yang bagus dari saya. Tapi pada kenyataannya kan orang nggak bisa ngukur dirinya sendiri. Belum bisa dia. Kapan saya harus mulai bisnis? Itu yang penting. Terus kalau dirinya tidak bisa mengukur dirinya sendiri, siapa yang mengukur? Kalau orang belum bisa mengukur dirinya sendiri, jangan pernah berbisnis. Oh, dianya juga harus punya ilmu mengukur dirinya Iya. gitu. Dia harus tahu siapa dirinya, bagaimana kualitas dirinya dan kemampuan dirinya. Bahkan bukan hanya dalam bisnis ya. Dalam naik motor pun, naik motor seandainya dia nggak tahu dia bisa, ya nggak usah naik motor. Oh gitu. Ya, saya nggak bisa masak umpama nih. Saya nggak bisa masak, ya jangan masak. Tapi kan mungkin bisa, Beb, kita ini mencoba hal baru. Nah, mencoba. Kalau kaedahnya antum seperti itu berarti antum nggak bisa nyoba hal baru dong. Mencoba itu boleh. Ada trial and error. Dalam setiap percobaan ada trial. Ini namanya percobaan kan trial. Nah, hasil percobaan ini antara berhasil dan error. Trial and error. Kalau bicara berhasil ya nggak usah nyoba lagi, tinggal jalan aja. Tapi kalau bicara error, Nggak boleh nyoba lagi. boleh. Efek error tadi itu mempengaruhi kita tuh seberapa persen kayak gitu. Oh, asal kita tahu efek errornya Nah, tersebut. contoh ada orang memulai bisnisnya, saya bisa berbisnis dalam mungkin jual beli mobil bekas. Dia ngambil pinjaman. Setelah ngambil pinjaman ternyata error. Kira-kira itu dia itu persentase kegagalannya itu bisa diselesaikan dulu nggak? Seperti itu. Jangan terus ini gagal saya harus mencoba lagi. Betul, semangatnya bagus. Untuk semangatnya bagus. Tapi jangan sampai meninggalkan noda hitam dalam nama baik. Karena nama baik itu untuk bisnis itu yang paling utama. Oke. Kayak gitu. Dalam dunia bisnis itu yang paling utama itu nama baik. Dan peti mati dari seorang bisnismen itu curang. Seandainya dia main curang, hati-hati. Itu nggak akan pernah bertahan orang yang curang. Pasti itu. Pasti. Dimanapun. Tapi orang yang korupsi itu kan banyak. Itu bukan bisnis ya. Kan tadi kita bicara konteks Kan curang. bisnis. Curang. Kita bicara bukankah curang. itu suatu bisnis? Enggak, itu bukan bisnis. Contoh ya, dia mendapatkan satu direktur lah atau pejabat lah atau komisaris. Ya. Dia kan mendapatkan jabatan itu juga dengan dia menukarkan tenaga dan pikiran, terus dia mendapatkan Benefit. jabatan yang nanti istilahnya profitnya kan tetap uang, intinya cuan. Nah, tapi ketika mendapatkan cuan dia yaitu curang tadi. Maksudnya bisa dikategorikan bisnis lah. Enggak bisa. Nggak bisa. Enggak bisa. Curang itu enggak termasuk kategori bisnis. Bahkan dalam perjudian ya yang jelas dilarang ya. Curang pun enggak bisa. Enggak ada dunia dimanapun yang memperbolehkan curang. Walaupun itu bisnis haram atau bisnis yang dilarang sekalipun. Walaupun dalam judi. Iya. Seandainya dalam perjudian ada yang curang, ketahuan, Tetap sanksi. tetap sanksi. Padahal perjudian dilarang. Seperti itu. Iya. Dalam apapun. Contohnya ngumpetkan kartu gitu. Ya, seperti itu. Karena curang itu nggak akan pernah diterima di mana pun. Ajib. Nah, curang dan berbisnis itu berbeda jauh. Mau di halal atau di haram. Ya, Mau di sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. ya. Kalau bicara curang ini sesuatu yang oleh beberapa orang mungkin dianggap sebagai kesempatan emas. Dia bisa mengembalikan dari hal yang dia alami rugi jadi untung. Yang dia berpikir seperti itu, dia harus curang seperti itu. Karena beberapa orang anggap saya harus curang untuk menang. Kalau nikung sama curang apa bedanya? Beda bahasa aja. Satu. Dimnil wahid. Sama. Karena Satu kategori. intinya kan tujuannya untuk menang dengan cara yang salah. Kalau misalkan pacarnya antum misalkan ditikung gitu.
Yang pasti kalau tikung-tikungan itu curang, itu curang. kategorikan curang ya. Kategorikan Pasti dibalas itu. pasti dibalas. Kayak gitu. Sebelum di akhirat di dunia itu pasti dibalas ya. Sanksi lah, maksudnya kena sanksi. Ada sanksinya. Kayak gitu. Atau mungkin ada pengalaman bisa ceritakan. Kalau tikung-tikung enggak apa. Curang ya. Curang. Ngelihat kecurangan atau betul? Iya, maksudnya orang yang terkena balasan itu loh, sanksi. Oh, banyak orang-orang Ya, curang. contoh ada seorang pedagang apa atau siapa. Cerita umum ya, cerita umum. Karena kalau kita cerita nyebut rakyat lah. nyebut nama atau nyebut Enggak, saya enggak minta ya. antum nyebut nama. Ini cerita umum. Jack Ma dalam pidato pernah berkata, saya pernah ditipu sekitar 16 perusahaan dan perusahaan itu sampai sekarang nggak pernah berdiri sebesar saya. 16 perusahaan. Pernah menipu Jack Ma ini. Seandainya perusahaan tadi nggak nipu, mungkin bisa jadi lebih besar ya. Tapi perusahaan tersebut buktinya yang mereka tadi perusahaan tadi menipu ya, mencurangi itu nggak bisa besar. Itu ada kaidahnya juga, Bro. Ya. Innal hasud qad la yasud. Nah, tidak akan pernah bisa Orang menang. curang itu kan hasud. Ya. Kalau hasud pasti tidak akan bisa Menang. menang. Tidak akan bisa memimpin atau di depan Iya, lah, iya. istilahnya seperti itu. Betul. Tapi kalau selama kita dalam protokol ya, dalam jalan yang betul, itu kalau pepatah Arab kuno itu mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Itu pepatah kuno mengatakan engkau ingin selamat tapi engkau tidak jalan pada prosedurnya. Maka ada sebuah sarkas istilahnya. Sesungguhnya kapal itu tidak berjalan di daratan, seperti itu. Jadi seandainya ingin selamat ya tetap jalan pada Alatorik berarti prosedur, pada jalannya apa prosedurnya. seperti Ya. itu. Bukan hal yang tabu juga. Seseorang harus berjalan pada jalannya, karena itu memang harus dijalani seperti itu. Timbul rasa ingin curang itu kan karena dia ingin ngambil jalan pintas untuk menang. Iya. Mungkin bisa dikhulasahkan, ringkaskan dari mulai tadi kita ngomong tentang jam. Sama tentang dalam berbisnis tadi lihat lebih ke curang ya, antum banyak membahas tentang kecurangan. Mungkin bisa dikhulasahkan, diringkaskan itu dari mulai jam sampai. Boleh. Kalau nomor satu dalam bisnis ya, kita tadi bicara bisnis ya. Bisnis nomor satu sebelum bicara bisnis itu atau memulai bisnis, kenali dirimu sendiri atau skillmu sendiri. Oke. Kamu layak enggak di situ? Passion ya. Enggak cuma dalam bisnis, dalam hal apapun. Layak enggak? Dalam melangkah ya. Contoh, saya bukan tukang masak. Kira-kira layak enggak saya masak? Seperti itu. Oke. Itu perlu dipikir. Skill. Padahal hal yang enggak beresiko bisnis, memasak aja. Seandainya enggak enak kan bisa beli lagi atau gimana, atau minta masakan orang lain kan bisa kayak gitu. Padahal nggak ada resiko, tapi harus tetap lihat skillnya, lihat nilai dirinya, mampu nggak dia. Terus Nomor 2, bisa mengukur dirinya. Saya ini harus melangkah seberapa. Itu penting. Mengukur dirinya. Kalau belum bisa ngukur, belajarlah mengukur terlebih dahulu. Nomor 3, kuasai emosi, jangan pernah baper dalam bisnisnya. Kayak gitu. Karena dalam dunia bisnis pasti senggolan. Kalau seorang bisnismen itu baperan, ya dia akan mengalami hal-hal yang harusnya dia nggak alami. Seperti contoh, dia punya pembeli mengatakan sama dia, barangmu jelek, barangmu mahal. Seandainya dia baper ya, dia nggak akan menawarkan lagi. Dia justru marah dan putus asa. Betul. Dia cari pembeli lain, seperti itu. Seperti Rasulullah SAW, itu beliau ketika berdagang jujur, dapat harga berapa, kulaannya berapa, mau dijual berapa, itu ya sulit banget ya. Itu boleh juga melakukan hal tadi di zaman ini ya, teman. Itu contoh yang paling tinggi ya. Sulit ya. Sangat-sangat tinggi, terlalu tinggi. Teladan yang tinggi dalam berbisnis. Ya, itu teladan yang paling tinggi. Seandainya itu dipraktekkan atau saya praktekkan, saya beli Rolex ini harga 20 juta, sekarang saya mau jual 100 juta. Ya nggak kira mau. Ya orangnya nggak mau gitu.
Atau saya beli benda ini atau barang ini seharga 50.000. Sekarang saya minta untung sekitar 10%, Rp5.000 atau 20% Rp10.000. Kira-kira mau nggak? Atau dia percaya? Sifatnya manusia itu biasanya nggak mau ngasih untung lebih itu ya. Enggak cuma mau lebih, bahkan ketika kita bilang kita beli barang ini 50.000, masih ditawar separuhnya. Itu lumrah ya di sini ya. Dan nggak perlu kita baper istilahnya bawa perasaan Ya biasa tersinggung atau segala macam. Haters dalam bisnis ya. Ya seperti yang itu. mungkin tujuannya ngedonkan Ya. pembeli. Bahkan dalam istilahnya marketing ya, dalam dunia digital ada istilahnya buzzer. Ya. Buzzer untuk mempengaruhi audiens atau orang lain yang ketika melihat konten kita atau dagangan kita di toko online kita membayar buzzer untuk mempengaruhi toko lain seperti itu. Kayak gitu itu banyak. Dan nggak perlu. Saking pengennya jatuh orang. Ya, ketika seseorang nggak bisa jatuhin dia secara langsung, dia akan jatuhkan dengan kredibilitasnya dia. Dia berusaha seperti itu, karakternya seperti itu. Ya Her Habib, terima kasih, jazakumullah khair. Sama-sama. Telah datang di podcast kami. Oke, Podcast sama-sama. lama nggak ketemu juga. Ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol banyak lah Ya. di sini dan mungkin bisa memberikan manfaat, Oke. mengedukasi ke orang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.